Bunda-bunda ya. Nah, nanti kita sambil menunggu tamu-tamu yang lain, izinkan saya langsung saja ya kita pada acara-acara kita. Acara yang pertama itu adalah nanti akan ada seminar dahsyatnya wakaf. Itu nanti akan dipandu oleh Ustadz Haji Zulhamdi Muhammad Sa'ad LC, dan juga nanti akan ada proses ikrar wakaf oleh Ustazah Lina Mulyadi, dan juga nanti akan ada testimoni dan juga inspirasi wakif dan juga penjelasan program Kuantum Wakaf. Nanti juga akan ada seminar rahasia sukses menuju Baitullah, bagaimana kita bisa menemui dan juga menjumpai gitu ya makam Rasul ya Bapak Ibu ya, bisa bertemu Ka'bah ya dan lain-lain Bapak Ibu nanti secara mudah, dan juga ada nanti programnya yang murah gitu ya dari Travelbook. Jadi insya Allah yang di sini setelah berhaji, setelah berumroh dan nanti juga mempunyai dana wakaf, insya Allah bisa masuk surga bersama. Amin. Karena kita juga harus memikirkan kehidupan kita setelah nanti tiada ya Bapak Ibu ya. Dan umur wakaf itu mengalir abadi Bapak Ibu. Dan insya Allah itu akan menjadi penolong kita di yaumil nanti ya, yaumil hisab dan juga di alam kubur. Insya Allah, amin Allahumma. Baik, langsung saja tanpa berpanjang-panjang ini ya kata lagi. Karena mungkin Bapak Ibu nih sambil menikmati makanan, langsung aja kita ketemu dan juga kenalan sama Ustadz LC ya. Masya Allah nih ya. Dan kita panggil saja. Boleh? Oke, baik. Sebelum dipanggil, izin juga saya membacakan profil beliau ya. Alhamdulillah, jadi Ustadz kita ini akan menyampaikan tentang wakaf ini. Beliau itu background pendidikannya dari lulusan pesantren As-Salam dari Sumatera Selatan, juga dari lembaga pengetahuan Islam dan Arab di Libya Bapak Ibu, dan juga S1 International University of Africa Sudan, S1 Islamic University of Madinah Arab Saudi, S2 Universitas Dakwah Islamiyah Libya. Jadi sekolahnya jauh-jauh ya Bu ya. Pada senyum-senyum nih Ibu. Nah, beliau juga background pekerjaannya pembimbing ibadah travel umrah dan haji di salah satu travel Makfiro, terus juga praktisi bisnis keuangan dan asuransi syariah sampai sekarang. Nanti insya Allah selanjutnya jadi pembimbing di Travelbook ya Ustadz ya. Amin. Kita sudah ini ya, sudah MOU ya. Bismillah ya. Jadi aktivitasnya saat ini beliau itu Duta Kuantum Wakaf Nasional, Mitra Nazir Wakaf, Lembaga Wakaf IKADI, Badan Wakaf Makfiro dan juga lain-lainnya. Beliau itu sudah mengumpulkan kurang lebih 60 miliar ya Ustadz ya. 60 miliar dana wakaf Bapak Ibu. Ya insya Allah kita juga bisa menjadi penggerak-penggerak kebaikannya. Langsung saja kita sambut dengan takbir ya Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kepada Ustaz Zulhamdi, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya yang meriah. Oke, baik. Baik, terima kasih Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nyapa sebelah kanan dulu ya, yang kiri diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri jangan kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seimbang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, fakta ternyata di Indonesia ini ya hanya baru tidak lebih dari 5% saja penduduk muslim Indonesia yang jumlahnya 235 juta yang sudah berwakaf. 95% belum punya wakaf. Artinya fakta itu ya sama seperti di sini. Saya yakin di sini tidak lebih dari 5% yang sudah berwakaf, sisanya belum berwakaf. Fakta kedua, tanah wakaf di Indonesia sudah ada lebih dari 430.000 hektar tanah wakaf. Sayangnya 90% tanah wakaf tersebut tidak bisa dipergunakan. Tanah wakafnya ada, tapi tidak bisa dibangun masjid, tidak bisa dimanfaatkan, dibangun rumah sakit, dibangun pesantren karena tidak ada dananya. Fakta berikutnya, ketika kita mengajak orang berwakaf, ada paling tidak 3 dari 10 alasan ya. Yang pertama,
50% orang bilang wakaf itu bisa ditunda dengan alasan PR saya masih banyak. Saya masih butuh biaya anak sekolah, saya masih butuh biaya ini, saya masih butuh beli itu, belum punya ini, belum punya itu. 50% orang bicara seperti itu. Yang kedua, faktanya 30% orang bilang saya masih muda. Saya belum butuh wakaf, nanti aja kalau saya udah 50, 60, 70 meninggal dunia, baru saya pikirin untuk berwakaf. Fakta ketiga, 20% bilang ya wakaf itu tuh cuma sunnah. Apa katanya? Wakaf itu sunnah. Artinya nggak wajib saya lakukan. Kalau saya lakukan dapat pahala, kalau nggak saya lakukan nggak apa-apa. 10% sisanya bilang belum ada kemampuan, pengen sih wakaf tapi belum tahu caranya, belum tahu metodenya ya, dan wakaf itu sepertinya berat. Oke, untuk fakta-fakta berikut insya Allah hari ini kita akan bahas ya. Dan Bapak Ibu semua yang hadir di hari ini ya, dalam fakta-fakta tadi itu ternyata ada kita semua ya. Nah, setelah seminar ini insya Allah ya, biasanya ya 90% peserta bersemangat pengen segera berwakaf. Tetapi ya 70%-nya mundur karena kalah ya dengan satu sebab, surat Al-Baqarah ayat 267 268 kita akan bahas nanti. Apa penyebabnya orang mundur teratur ya, akhirnya nggak jadi wakaf. Oke, Bapak Ibu, 30 menit ke depan kita akan bahas tentang ini ya. Perkenalkan, saya Zulhamdian Saad ya, tadi dikenal oleh Liza yang di pendidikan saya, dan saya beraktivitas bersama dengan Liza dan lain-lain juga sebagai para pensiar wakaf ya, membahas tentang wakaf. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja, ini fakta ya. Fakta tanah wakaf di Indonesia. Ini bukan omong kosong ya, sudah ada 435.000 hektar tanah ya, 4 triliun meter persegi tanah wakaf ya. Dan sayang sekali tanah wakaf ini nganggur ya, tidak bisa dipergunakan. Nah, dari 232 juta penduduk muslim Indonesia yang ngerti wakaf nggak lebih dari 30%. Yang ngerti, yang paham tentang wakaf ya. Dan ini pemahaman sangat rendah sekali. Tahu kenapa masalahnya? Ya, edukasinya yang masih sangat kurang sekali. Potensinya kalau dihimpun Bapak Ibu semua yang hadir berwakaf ya, kaum muslimin seluruh Indonesia berwakaf, itu per tahun angkanya 2.000 triliun. Berapa angkanya? 2.000 triliun. Bapak Ibu nyumbang 10.000 aja buat wakaf, itu 2.000 triliun loh angkanya. Tetapi baru per tahun 400 miliar saja. Sangat kecil ya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, ini dua sebabnya. Pertama ya, Bapak Ibu yang hadir hari ini, kalau ditanya zakat wajib atau enggak? Wajib ya. Kalau wakaf sunnah. Jadi kalau kaum muslimin ini pada umumnya hanya mau melaksanakan yang wajib saja, yang sunnah nanti dulu. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Kenapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ya, para sahabat Nabi berceramah ngajakin orang berwakaf, masih sangat rendah sekali. Nah, permasalahan saat ini ya, betapa banyak sekali lembaga, pesantren, yayasan itu ya butuh dana wakaf untuk apa? Bangun kelas, bangun gedung, bangun masjid, bangun asrama. Banyak kan? Ibu-ibu sini punya majelis taklim juga sama butuh dong, ya kan? Dana untuk bagaimana menggerakkan pengajiannya, majelis taklimnya. Nah, ini PR kita semua. Dan ini menjadi tugas kita untuk bagaimana menghimpun dana wakaf tersebut. Oke. Ya, wakaf. Ini yang kita lakukan survei ya. Wakaf, ibu yang depan ini namanya siapa? Ibu Siti, ya. Nah, Ibu Siti kira-kira gimana kalau diajak wakaf? Ya, belum sanggup, masih muda ya, atau belum tahu caranya, belum kepikiran, belum penting ya. Wakaf itu kayaknya harus tanah ya. Wakaf nggak wajib, wakaf sunnah, wakaf itu mahal. Ya, pada umumnya ketika kita tawarkan berwakaf ya, orang-orang akan bilang seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas. Ibu-ibu semua yang hari ini hadir, kenapa kita penting punya wakaf ya? Kenapa setiap kita penting punya amal jariah wakaf? Kenapa? Ya, untuk menjawab itu ini satu hadis dari Utsman bin Affan. Suatu ketika Utsman bin Affan menangis ketika melewati kuburan. Ya. Kemudian para sahabat beliau bernama Hani
menyapa Utsman lalu bertanya, "Ya Utsman, kenapa denganmu? Engkau hari ini kulihat menangis sampai jenggotmu basah. Kenapa? Ketika diceritakan kepadamu surga dan neraka, engkau tidak menangis seperti ini. Tetapi ketika melewati kuburan, kenapa engkau menangis?" Kata Utsman, "Wahai Hani, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah perjalanan menuju akhirat. Fa in naja minhu. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu. Maka perjalanan setelah dari kuburan, dari alam barzakh menuju akhirat, yaumul mahsyar, dihisab, melewati sirat, menuju surga dan neraka akan mudah baginya. Wa illam yanju minhu. Barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya, di alam barzakhnya, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka perjalanan setelah kematian itu akan lebih berat baginya. Dan Utsman menangis, ya. Karena ada perjalanan setelah kematian yang panjang. Nah, masalahnya kira-kira menurut Bapak Ibu ini hadir hari ini, bekal yang kita bawa menuju perjalanan panjang ini untuk di alam kubur sudah berapa banyak? Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsila bainan nas. Setiap kita manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkaranya nanti di akhirat diputuskan. Jadi, ketika kita meninggal dunia, yang menaungi kita di alam kubur, yang menemani kita di alam kubur sampai nanti perkara-perkara di akhirat diputuskan dan akan mudah perjalanan kita, ternyata sedekah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, idza matal insan, apabila manusia meninggal. Dalam riwayat yang lain, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, putus amalnya. Yang qata'a amaluhu, putus amalnya. Kecuali min talatin. Shadaqatin jariyah. Apa? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Ulama selalu sepakat makna sedekah jariyah wakaf. Yang menemani dalam kubur, yang menghasilkan pahala adalah wakaf. Bayangkan hari ini, bayangkan. Hari ini kita masih sehat walafiat. Bayangkan minggu lalu. Nggak apa-apa, kita membayangkan minggu lalu atau 1 bulan yang lalu kita sudah meninggal dunia. Hari ini disebut almarhum kita. Kita bayangkan kita berada dalam kubur, kita sudah meninggal dunia. Ya. Kira-kira di alam kubur kita, amalan apa yang menemani kita, yang mengalirkan pahala setelah kita di alam kubur? Udah ada belum? Hari ini udah ada belum? Udah ada belum Ibu? Karena tadi menurut Badan Wakaf Indonesia itu cuma 5% yang sudah punya wakaf. 95% belum punya wakaf. Kalau sedekah iya mungkin sudah, ya sedekah receh, mungkin 10, 20 ribu, 100 ribu, 1 juta, 2 juta mungkin sudah. Tapi yang punya wakaf masjid, membangun masjid atas nama Ibu Siti, ya masjid atas nama siapa, punya rumah sakit, punya pesantren, nggak lebih dari 5%. Kebayang kita. Kalau minggu lalu kita meninggal dunia dan kita hari ini berada dalam kubur, kira-kira anak kita itu mendoakan kita terus enggak? Kan anak yang soleh mendoakan. Sampai kapan dia mendoakan kita? Kadang-kadang kita aja ketika sholat lupa mendoakan orang tua kita kan? Dan umur anak juga terbatas dan tidak semua orang punya anak. Artinya berharap pahala mengalir dari anak yang soleh sama sangat kecil sekali. Yang lain ilmu bermanfaat yang dilihat kan? Kira-kira semua di sini jadi ustazah kan enggak juga. Ngajarin majelis taklim juga enggak semua kan? Tulis buku, tulis kitab enggak juga. Artinya kita berharap dari ilmu kita yang bermanfaat itu peluangnya sangat kecil. Tetapi semua orang bisa punya pahala jariyah wakaf. Semua orang memungkinkan punya amal wakaf. Nah tetapi tadi ketika diajak ngomongin wakaf kan sunnah, nggak wajib. Saya masih urusan anak sekolah, belum ini, belum itu, belum ini, dengan berbagai macam alasan. Dan itulah Al-Baqarah ayat 267. Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat. Hai orang yang beriman, infakkan, nafkahkan yang baik-baik yang Allah kasih untuk kalian. Ma razaqnakum, yang menurut kalian diberikan rezeki untuk kalian.
wa mimma maka sabtu yang kalian dapatkan dari pekerjaan kalian, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, yang kami keluarkan dari muka bumi untuk kalian. Wala tayammamul khabith, janganlah kalian campur berikan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, walastum bi akhir, yang kalian enggak mau ambil. Kalian udah enggak mau pakai, kalian udah enggak suka kasih orang. Jangan begitu kata Allah. Walastum bi akhir illa antum minum, kalian hanya menutup mata saja, udah enggak tertarik, udah enggak penting, udah enggak perlu kasih orang aja. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah Allah Maha Mulia lagi Maha terpuji. Kira-kira ibu-ibu nih kalau ketemu orang yang lebih levelnya lebih tinggi dari ibu. Ibu siapa namanya? Ella. Ibu Ella. Ibu Ella kasih sesuatu hadiah, mau yang bagus atau yang ya biasa aja, kalau ada level yang di atas ibu kira-kira. Biasanya. Bagus dong ya? Mau kasih orang yang levelnya secara keuangan ataupun stratanya dia lebih tinggi atas kita atau lebih bagus dari kita aja mau kasih hadiah lebih bagus, setuju ya? Iya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah Allah Maha Mulia, Maha Terpuji, Maha Agung. Masa iya kalian kasih receh? Masa iya kalian kasih sisa-sisa? Ketahuilah ketika sedekah yang kita keluarkan, infak, wakaf yang kita keluarkan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Allah. Yang manfaatnya kembali kepada kita. Balik lagi tadi, faktanya banyak orang belum mau berwakaf, bersedekah, berwakaf karena tadi menganggap masih ada hal lain yang lebih penting daripada wakaf. Ketahuilah Bapak Ibu, ya, kehidupan ini ada dua hal. Kehidupan kita sebelum kematian cuma 60-70 tahun, tetapi kehidupan setelah kematian kita abadi selama-lamanya. Maka lihat ini semua. Ini perjalanan panjang kita menuju kematian kita. Ya, setelah di alam barzakh ada alam kubur. Ya, alam barzakh alam kubur kita. Lalu kita akan menunggu nanti hari kiamat. Dunia akan dihancurkan. Itu berapa lama? Sampai hari ini belum terjadi. Sedangkan orang meninggal sudah zaman Nabi Adam sampai sekarang belum terjadi kiamat. Berapa lama masa menunggu itu? Kira-kira menunggu di sini sejam, nggak makan, nggak minum, enak nggak? Ya kan? Perjalanan panjang, nggak ada yang menemani di alam kubur, enak nggak? Ya, menunggu hari kiamat, kemudian hari kebangkitan. Ya, dibangkitkan dalam keadaan hufatan, auratan, telanjang, tanpa alas kaki. Untuk di apa? Digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar untuk apa? Dihisab. Catatan amal kita, baik buruk kita, dosa kita, pahala kita akan dihisab, akan dihitung semuanya, yang besar, yang kecil, semuanya akan dihisab. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Lalu apa? Lalu diberikan catatan amal kita. Kira-kira Bapak Ibu, inilah yang membuat Usman tadi menangis. Hadis yang saya sampaikan di awal. Perjalanan ini akan susah bagi kita, akan mudah bagi kita, tergantung kita hari ini. Ya, karena perjalanan kita masih panjang. Ketika catatan amal kita akan diberikan, faman utiya kitabahu biyamin, dia akan terima dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah. Orang-orang yang menerima dengan kirinya, laitani lam uta kitabiyah, Allah, kalau aku nggak terima dengan tangan kiriku, nggak mau. Lah kita hari ini kira-kira Bapak Ibu, ya, kenapa kita penting punya wakaf? Kenapa kira-kira? Karena kita semua, ya, kain kafan kita sudah tenun. Kain kafan kita sudah ditenun, sudah disiapkan hari ini. Tinggal menunggu saja kapan dipakaikan ke tubuh kita. Artinya kita nggak boleh menunda kebaikan berwakaf dengan alasan apapun. Karena wakaflah yang akan menaungi seseorang di alam kubur sampai perkara-perkara yang diputuskan. Kapan terjadinya kematian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan merasakan kematian. Kita semua ini adalah calon mati semua. Ya. Nah, ya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita akan merasakan kematian. Maka pertanyaannya setelah itu adalah ketika kita berada di sini, di liang lahat ini, liang kubur ini, kira-kira keluarga tercinta, orang tua, anak, bapak, suami ada mau nemenin bareng-bareng? Apa yang menemani kita? Hari ini saya tanya kira-kira nih, kalau ditimbang amal kita, ya, kalau ditimbang amal kita hari ini, mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Nah, kalau kita bayangkan minggu lalu, bulan lalu kita mati, sedangkan amal kita masih sedikit dan dosa kita banyak, kira-kira kita berharap amal jariah dari mana? Yang menambah pahala jariah kita dari mana kira-kira? Anak soleh juga mungkin kita
khawatir anak kita nggak berdoakan selalu, ilmu kita juga kurang, sedekah nggak punya. Lalu kita masuk surga dengan apa? Lalu kita berharap rahmat Allah, ampunan Allah untuk masuk surga dengan apa? Maka disinilah penting kita berbicara wakaf hari ini. Dengan punya wakaf, itulah yang mudah-mudahan bisa mengalirkan pahala kita, mengalirkan terus. Ibu punya masjid, ya, atas nama ibu. Itu yang bercorong sholat beribadah nanti ke depan insya Allah mengalirkan pahala, ya. Terus mengalirkan pahala. Amal wakaf sangat dibutuhkan oleh kita yang akan meninggal dunia, ya, karena itu akan menambah timbangan amal kita setelah kita berada di alam kubur. Nah, maka inilah perbandingan dengan para sahabat, ya, Nabi. Insya Allah semuanya ke Madinah, ya, Masjid Nabawi, ya, insya Allah indah, ya, amin. Ketika Bapak Ibu nanti sholat di Masjid Nabawi, umroh haji, masya Allah, ya, inilah masjid wakaf Rasulullah SAW. Rasulullah membeli tanah dari 2 anak yatim, ya, para sahabat membangun Masjid Nabawi bersama Rasulullah. Utsman, ya, Abu Bakar semua, Abdurrahman bin Auf, ya, Thalhah bin Ubaidillah membebaskan tanahnya dalam Masjid Nabawi untuk diperluas Masjid Nabawi sampai hari ini, ya, untuk orang sholat di sana. Kebayang pahalanya? Setiap orang sujud, beribadah, ngaji, i'tikaf di Masjid Nabawi Rasulullah kebagian pahala. Para sahabat kebagian pahala. Orang-orang Madinah yang membebaskan lahannya untuk wakaf menjadi pahala, kebaikan untuk mereka. Pengen seperti ini? Ya. Masjid Kuba juga, ini masjid wakaf juga, ya. La masjidul ussisa 'ala taqwa, ya, masjid yang dibangun tahun pertama kali sebelum datang ke Masjid Nabawi. Masjid ini dulu yang dibangun. Salat di masjid ini pahalanya apa? Insyaallah yang mau umrah, pahalanya seperti pahala umrah. Barang siapa bersuci dan tinggalnya datang ke Masjid Kuba, salat 2 rakaat dapat pahala umrah. Insyaallah semua salat di Masjid Kuba, amin. Amin. Ketika salat di Masjid Kuba nanti ibu bayangkan ini adalah masjid wakaf juga dari Rasulullah para sahabat. Ya. Kemudian apa? Kebun kurma Umar bin Khattab. Ini di Khaybar, punya kebun diwakafkan, diserahkan. Manfaat buah hasilnya untuk kaum muslimin, silakan manfaatkan. Ya, nggak boleh dijual pohon ini apa? Kebun ini, ya, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan. Ini adalah wakaf. Bagaimana para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, radhiyallahu anhu, mereka mewakafkan kebunnya. Wakaf sumur Utsman bin Affan di Madinah, ya. Kalau di Madinah di daerah namanya daerah Sultanah, ya. Nanti mungkin bisa diajak sama turnya, ya. Namanya di sana Mazra'ah Bi'r Utsman, kebun kurma Utsman bin Affan. Dulunya ceritanya, ya, saya ulangi sedikit hari ini mungkin belum ada yang dengar ataupun yang sering dengar. Dulu ceritanya di Madinah, kekeringan, kekurangan air. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang ingin diberikan kemuliaan surga, tolong bebaskan sumur yang ada di Madinah milik orang Yahudi. Langsung Utsman duluan. Ya, selesai. Utsman datang kepada orang Yahudi negosiasi, ingin membeli sumur tersebut. Orang Yahudi nggak mau jual semua. Oke, kata Utsman, silakan. Saya dulu beli separuhnya. Akhirnya sehari jatah Utsman, sehari jatah orang Yahudi. Ketika jatah Utsman bebaskan untuk kaum muslimin di Madinah untuk ambil airnya untuk 2 hari. Silakan kaum muslim semuanya pakai airnya, ambil untuk 2 hari untuk kebutuhan kalian. Besoknya nggak ada yang beli air dari orang Yahudi, dan itu terjadi berhari-hari sehingga nggak laku air orang Yahudi tersebut. Akhirnya datang kepada Utsman lalu dibebaskan. Utsman, silakan jual, aku jual semua sumurku, ya, untukmu. Dibelilah oleh Utsman. Sejak hari itu sumur itu diwakafkan oleh Utsman bin Affan, ya, dan barokahnya di kebun tersebut, ya, di sumur tersebut ditumbuhi pohon-pohon kurma yang subur sampai hari ini. Sampai hari ini masih ada kebun kurma Utsman bin Affan, dibuat rekening atas nama Utsman bin Affan. Hasil kebun itu untuk maslahat manfaat penduduk Madinah. Siapapun yang membutuhkan, fakir, miskin, duafa, para janda dan seterusnya, mendapatkan manfaat dari kebun tersebut. Ya, ini luar biasa. Raja Abdulaziz, nginap hotel ini insyaallah, ya, amin. Ya, Abrajul Bait. Ya, Abrajul Bait ini tower Zamzam yang sering disebut. Ada 7 tower, ya. Ada Utana, ada Swiss Hotel, ya, ada Pullman Zamzam, ya, ada Raffles dan seterusnya. Ini ternyata adalah wakaf. Wakaf. Mereka ini sewa tanah, itu adalah tanah Raja Abdul Aziz. Mereka pakai gedung itu, ya, hotel besar itu wakaf. Hasil keuntungan dari hotel itu diwakafkan untuk membiayai Masjidil Haram, menggaji security, menggaji askar, menggaji tukang pel, ya, untuk semua kegiatan di Masjidil Haram dibiayai dari tower ini, dari keuntungan tower ini.
Keren apa keren? Keren. Syekh Buga Al Aceh, orang Aceh, orang Indonesia. Dulu memang orang Mekah, lama tinggal di Aceh, balik lagi ke Mekah, beli tanah di Mekah. Ya, beli tanah di Mekah. Awalnya dekat Masjidil Haram, kemudian tanah tersebut dibebaskan. Ya, pemerintah Arab Saudi membeli tanah itu, dibeli tanah yang lain. Ya, lebih kurang ada sekitar 6 atau 7 hotel punya Syekh Buga ini. Ya, Syekh Buga ini ya memberikan uang kepada orang-orang jamaah haji asal Aceh ya per orang sekitar 5 sampai 6 juta ya. Ya dengan kurs sekarang kalau dulu masih sekitar 4 juta per orang. Totalnya sampai hari ini dari keuntungan hotel-hotelnya Syekh Buga ini yang diwakafkan tersebut ya lebih dari 5,2 triliun. Ya, dana wakaf yang telah diberikan kepada orang-orang asal Indonesia, Aceh ya dan negara-negara lainnya yang dimanfaatkan sebagai pertanyaan saya hari ini. Ayo siapa yang pengen angkat tangan? Pengen punya wakaf angkat tangan. Angkat tangannya yang pengen punya wakaf, yang enggak pengen enggak apa. Ya. Mudah-mudahan yang angkat tangan Allah mudahkan punya wakaf, ya. Alhamdulillah semua pengen punya wakaf ya. Gimana kalau ada yang wakaf 1 miliar? Ayo wakaf 1 miliar. Serius ini? Wakaf 1 miliar. Dengan 1 miliar ini Bapak Ibu, kita jangan takut ya, Allah Maha Kaya. 1 miliar itu gak besar ya, sangat kecil sekali 1 miliar itu. Gini, untuk perjalanan kita umroh saja kita minimal keluarkan 30, 40, 60 juta, setuju ya? Itu perjalanan berapa hari? 9 hari. Perjalanan akhirat berapa hari? Ribuan tahun. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak cuma mampu berpikir untuk perjalanan yang 9 hari itu 30, 40 juta, 50 juta dikeluarkan, perjalanan kita menuju akhirat harus lebih dari itu. Maka minimal 1 miliar. Dengan 1 miliar tersebut bekal kita cukup banyak. Jadi masjid sehingga orang sholat di dalamnya, beribadah di dalamnya. Ya, kita kebagian pahala, itu lagi bekal kita menuju perjalanan panjang menuju akhirat. Belum banyak caranya ya? Belum ngerti? Belum tahu metodenya? Nah, hari ini saya kasih tahu metodenya. Ya. Jadi berwakaf itu sama seperti kita merencanakan haji dan umroh. Sesuatu yang perlu direncanakan, perlu disiapkan, perlu dialokasikan. Perlu ada energi dari dalam yang kita keluarkan. Ya. Kalau kita mau berwakaf 500 juta, berarti kan kita nabung dulu ya. Maka kalau hari ini seandainya sudah ada uangnya, ya seandainya sudah ada uangnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu ya, orang mau nggak dengan langsung aja ngeluarin uang udah ada itu? Atau masih pikir-pikir dulu? Pikir dulu, pakai dulu buat yang lain ya kan, diputar dulu, dibisnisin dulu. Belum tentu juga mau langsung, ya. Nah, maka ada caranya. Ini cara biasa dulu saya jelaskan, cara biasa ya, cara pada umumnya. Ibu-ibu, bapak-bapak menyisihkan 1 juta sebulan ya, 35.000 per hari lah, nggak berat ya, 35.000 per hari, sekitar 1 juta sebulan. Ya, bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, terus sampai bulan ke 500 juta ya. Bulan ke 500, sekitar 1 juta 500. Ibu umur berapa sekarang Bu? 46 ditambah 41 tahun di usia 87 tahun Bu, baru terkumpul 50 juta. Ada yang jamin nggak umur kita panjang seperti itu? Dan yang kedua, kalau kita taruh di bank, ada kemungkinan diambil nggak? Dan kalau umur kita nggak panjang, nggak bisa kita terkumpul 500 juta, tapi ada caranya. Ya. Nah, hari ini insya Allah setelah Ibu Lina melihat insya Allah akan kita wakaf ya. Nah, Ibu Lina ikut program namanya Wakaf Alisya. Ya. Wakaf Alisya ini adalah wakaf dengan cara cerdas, mudah, terencana, ya, continue, ya, dan ada kepastian nilai wakaf. Jadi seperti ini programnya. Ya, setelah buat program wakaf di Alisya, ya, di Kuantum Wakaf ini kita lakukan ikrar wakaf. Nah, hari ini insya Allah ya, Ibu Lina ya, dengan Ustadz Rizky ya nanti akan ikrar wakaf di sini ya, serah terima wakaf ya, melakukan ikrar wakaf untuk nanti wakaf buat pesantrennya Ustadz Rizky dan yayasannya Ibu Lina ya. Nah, untuk apa ya? Boleh buat masjid, buat pesantren dan seterusnya. Nah, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat kita cicil aja. Kalau seandainya Bapak X, Ibu X ya, tiba-tiba baru berjalan 3 bulan meninggal dunia di bulan keempat. Total setorannya berapa? Baru 3 juta ya, tetapi dia sudah bisa berwakaf 500 juta.
Dari mana dananya? Dari program ini yang menyediakan dananya. Dan dana tersebut diserahkan kepada lembaga wakaf, untuk wakaf masjid kah, untuk wakaf sumur kah, ya pesantren, sekolah seterusnya. Ini contoh nih. Ya, ini yang sudah kita himpun tadi si Liza sempat bilang ya, sudah 60 miliar kita himpun ke pesantren-pesantren yang lain. Ini diantaranya ke pesantren Maghfirah, ya. Ada juga wakaf 1 miliar ke pesantren Maghfirah, ada juga yang ke IKD seterusnya. Ya. Oke, ini ada video sedikit. Boleh saya lihat dulu sebentar sambil saya minum, habis itu saya lanjutkan lagi ya. Setelah itu baru ikrar wakaf dari Ibu Lina. Kita lihat dulu video berikut. Kuat atau enggak? Oh enggak kuat ya? Oke, kalau saya lewat aja kalau gitu. Ya, oke, baik. Oke, berikutnya silakan saya panggil untuk ke atas panggung ya, Ibu Lina, Pak Naldi, Liza dan Ustaz Rizky. Kita mau proses ikrar wakaf di sini. Bisa. Kita mau lihat langsung ya, karena hari ini Bu Lina langsung akan ikrar wakaf. Nanti saya akan jelaskan sedikit lagi. Boleh Pak Naldi, Liza mana sama baca dulu. Dibaca di depan dulu. Oh, Nah, semuanya? Semuanya? Oh. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. ya, boleh yang kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Liana Mulyadi, Garut Paparat 86, di Kampung Karikil Nagrog RT 01 RW 010, Nagrog Cicalengka Kabupaten Jawa Barat, kode pos 40395, nomor KTP juga 3204254403860008. Selanjutnya, sebagai pihak pertama atau muwakif, dengan ini mengikrarkan bahwa pada hari ini, Minggu 29 Januari 2023 Masehi, 7 Rajab 1444 Hijriah, telah menyerahkan wakaf wasiat melalui uang tunai dari Polis Asuransi Jiwa Syariah Alliance Life Indonesia dengan nilai wakaf sebesar 1 miliar rupiah dari total manfaat santunan asuransi jiwa syariah Alliance sebesar 2 miliar 250 juta rupiah atas nama Liana Mulyadi, nomor polis 00007 4266762, jenis produk Alliansia Protection Plus dengan ahli waris penerima manfaat asuransi adalah ibu saya Ani Rosmiati, dan di sini ada adik saya yang bungsu Alfi Nagamulya. Agar uang manfaat santunan asuransi tersebut dapat diambil dari ahli waris, saya ketika klaim meninggal dunia telah selesai diproses oleh PT Alliance Life Indonesia dan uang tersebut diwakafkan untuk pembangunan masjid, pendidikan dan dakwah melalui nazir wakaf yang ditunjuk sebagai wakaf wasiat yang saya berikan kepada nama nazir wakaf Yayasan Muslim Center Indonesia, alamat di Jalan Raya Jatinegara Barat nomor 169, RT 5 RW 3 Bali Mester Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta, kode pos 1130. Nama dengan nilai wakaf sebesar 500 juta dan nama nazir wakaf Yayasan Lumu Indonesia. Alhamdulillah yayasan saya sendiri yang bergerak di bidang pembinaan para mu'alaf. Alamat Kampung Karikil 109 Dasar Nagrog Cicalengka Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kode pos 40395. Nomor telepon saya 081224777888 dengan nilai wakaf sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau nazir. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk diniatkan pahala wakafnya sebagai amal jariah saya
sebagai nama saya Liana Mulyadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat mulia dan ikrar wakaf ini serta bermanfaat untuk umat yang pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami semua sekeluarga di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sambung doa Ibu, Bapak semua, kami ingin menjadi penggerak wakaf selanjutnya. Assalamualaikum. Baik, menyetujui pihak keluarga dan ahli waris di sini ada. Oke, pihak keduanya adalah Ustadz Haji Muhammad Rizky Jabaluddin LC sebagai Nazir Wakaf Yayasan Muslim Center. Menyetujui pihak keluarga dan ahli waris ibu saya Ani Resmiati dan adik saya Alvin Naga Mulia. Saksi-saksi di sini ada abang saya Muhammad Harinaldi. Sini ada adik saya, partner saya juga Liza Fazira, dan abang saya juga guru saya Zul Hamdi M. Saad LC. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang moto nggak? Udah. Berdiri aja, berdiri. Ya. Kantor moto. Di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di kantor foto sini. Silakan Ustaz Rizky penerima wakaf. Oke, silakan Ustaz Bang Nabi. Oke, maju. Satu lagi. Ya, bisa. Silakan dua. Bisa boleh pegang. Ustaz, antum bisa serah terima. Serah terima, serah Untuk terima. Muslim Center ya. Ya, silakan gitu. Masa ini kita potong. Semoga semakin melimpah Ya. ruas dan Takbir. Tiga. 1 2 3 Oke. 1 2 3. Oke, ini diterima oleh Pak Nadir. Serah. Silakan serah terima sertifikat. Ustaz yang pegang. Saya nyerah. Iya, iya, silakan. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Amin. Insyaallah. Baik, 1 2 1, 2, 3. 3 1 2 3. Iya. Kamera Oke. Ustaz. Kamera. 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 Ya. 1, 2, 3. Ya. 1 2 3. Ya. 1, 2. Oke, ya, baik, silakan. Silakan Bu Lina langsung testimoni aja. Oh, Sudah nanti kalau ada mau berwakaf ya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua insya Allah dalam keadaan sehat sempurna, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang selalu menjadi panutan kita untuk selalu semangat berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kalau bahasa Sunda masih kumaha damang? Saya kumaha damang karena saya berhubung papa saya Chinese dari keturunan Tionghoa, tapi mama saya orang Sunda tulen. Masya Allah. Tapi semoga kesundaan saya masih lebih melekat. Masya Allah. Alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang sangat berbeda suku dari saya lahir. Saya sudah alhamdulillah mulai dari alhamdulillah kata mama saya diazankan oleh kakek saya dari pihak mama secara muslim, tapi mungkin alhamdulillah perjalanan saya kesini ya alhamdulillah juga ya kita harus syukuri ya bahwa papa saya masih beragama Buddha pada saat itu sampai umur 1 sampai ke usia ke-6 saya tuh masih mengikuti ajaran papa saya yang dimana juga saya juga di situ ada keluarga family saya yang muslim gitu, dan dari perjalanan saya setelah SMP ke SD ke SMP dia saya sudah biasa dengan cara tata cara Buddha dan juga bagaimana berbuat kebaikan secara Buddha. Dan alhamdulillah untuk yang SMP saya
belajar juga karena koko saya punya kakak laki-laki tuh, koko saya Kristen, jadi saya juga ternyata belajar juga dari perjalanan itu memang banyak hal-hal kebaikan. Jadi saya melihat bahwa perjalanan hidup saya itu mulai beda suku, beda agama sampai ikatin di sini. Oh iya. Oke. Jadi dari berbagai macam suku, agama yang saya harus alami, saya harus belajar bagaimana saya tuh harus mengikuti yang mana. Akhirnya saya tuh ya belajar yang pada akhirnya ya namanya mungkin alhamdulillah ya hidayah dari semua perjalanan saya, dari semua kebaikan-kebaikan agama yang sudah saya anut sebelumnya, alhamdulillah gitu. Ada mungkin kestabilan hati yang dimana mungkin setiap mendengar azan tuh saya selalu ya Allahu Akbar, saya selalu merinding gitu. Merinding dimana saya tuh aduh apa ya ini gitu. Itu dari kecil sih gitu. Nah terus kedua saya kalau mendengar apa yang mengaji ya kayak asyhadu alla ilaha illallah gitu, terus juga alunannya tuh membuat saya bergetar jiwa saya. Saya cuma pikir, apa Islam tuh apa sih gitu ya atau apa? Tuh, udahlah katanya, kalau kata mama belajar nanti aja katanya, kalau mama nanti kamu suatu saat akan belajar. Dan dari situ saya perjalanannya nantilah next time saya akan cerita tentang hijrahnya saya, karena sebetulnya nanti bisa 2 jilid ya. Ini dipersingkat. Nah dari situ kan saya mempelajari bagaimana saya itu, kalau papa saya tuh alhamdulillah pengusaha peternak ayam broiler, dan dimana kalau setiap sedekah itu kalau ada panen ayam itu per periode itu sedekahnya itu 50%, bukan lagi 2,5%, 10%, 20%, setengahnya. Papa saya tuh jiwa berbaginya luar biasa. Jadi dari kecil saya sudah ditanamkan harus sedekah, berbagi, banyak orang yang harus dibantu kayak gitu. Jadi memang alhamdulillah dari kecil saya sudah ditanam seperti itu oleh papa dan mama saya ya. Nah setelah dari situ alhamdulillah saya mempelajari bahwa sebetulnya ajaran agama itu semuanya baik gitu. Nah mungkin pada prinsipnya saya mungkin mengenal sebagai Islam. Nah pada saat Amrozi Bom Bali, masih ingat nggak Bu? Amrozi Bom Bali yang dimana Islam tuh Allahu Akbar dengan membunuh orang gitu ya, dengan terorisme segala macam. Itu saya melihat bahwa papa saya tuh udah negatif aja tuh kan, Islam tuh kayak gini katanya, lihat tuh katanya bunuh orang segala macam gitu. Saya bilang enggak Pak, enggak kayak gitu. Tahu apa kamu tentang Islam gitu kan, akhirnya malah dibantah. Akhirnya tapi saya melihat lagi kenapa ya gitu, Tuhan ya Tuhan kok hati ini saya ingin mempelajari sebetulnya Islam nggak begitu, nggak bunuh orang, nggak ini gitu. Ini kayaknya oknum yang salah gitu. Akhirnya saya tuh mulai mempelajari di situ, belajar Islam gitu. Dari situ karena apa sih teroris, apa ini, dari situ saya mulai belajar. Ternyata Islam nggak begitu, rahmatan lil alamin yang penuh kasih sayang, berbagi dan sebagainya. Akhirnya saya tuh kan dari situ udah nggak mau berpikir lagi. Akhirnya di situ saya punya kekuatan yang dimana saya ingin mengungkapkan bahwa Pak saya mau belajar Islam. Sampai dari situ udah apa katanya pergi dari rumah, nggak mau punya anak kayak gini katanya. Itu kan Islam jadi pembangkang katanya. Lihat tuh katanya dari Amrozi aja sampai bom di mana-mana katanya untuk bunuh orang. Dia pikir bakal Tuhan tuh mengampuni katanya. Dipikir katanya Tuhan itu akan memasukkan dia ke surga katanya. Dia tidak mungkin kata Bapak. Terus saya bilang Pak enggak seperti itu Pak, bilang gitu. Mungkin itu hanya ini, udah nggak bisa. Akhirnya saya tuh memutuskan bahwa kalau kamu masih bersikeras, pilih orang tuamu atau pergi dari rumah. Itu sangat sulit buat saya, dan alhamdulillah dari perjalanan itu saya tuh udah udah berpikir bahwa ya ini tidak mungkin saya memilih agama yang saya mau pelajari Islam ini atau papa saya sebagai orang tua saya yang membesarkan saya gitu. Ini saya tuh sampai nangis pada saat itu, sampai akhirnya terbangun lagi dengan mimpi ada jubah putih gitu besar dan bercahaya tongkat emas. Hanya bilang gini katanya, jangan menangis kamu nak katanya, bertawakallah kamu maka kamu akan selamat. Di situ saya bilang bertawakal, saya lihat di Injil, lihat di mana. Saya bilang apa itu bertawakal, bahasa apa itu ya? Ternyata saya dapat dari hari ketiga, saya melihat dengar dari salah satu ustadz di masjid di Garut ya, karena saya lahir di Garut. Jadi sampai bertawakallah kamu maka kamu itu adalah berserah diri kepada Allah. Langsung di situ saya tuh punya kekuatan yang luar biasa.
setiap saya memiliki keyakinan pasti ada jalan. Dari situ saya tuh selalu mempelajari bahwa kalau ternyata kita punya kekuatan lebih, saya cuma menunjukkan, Pak, maaf Pak ya, ini harus keluar dari rumah karena harus mempelajari Islam dengan baik-baik, tapi Lina akan pulang dengan memberitahu bahwa Islam itu tidak seperti itu. Wah, langsung di situ juga saya diusir dari rumah. Jadi saya tuh dengan positif tapi tanpa dendam. Saya dendamnya cuma, Pak, saya akan tunjukkan bahwa Islam itu tidak seperti itu. Masih usia 17 tahun keluar SMA, terus juga ya buru-buru kuliah ya waktu itu gitu, sampai akhirnya saya tuh harus keluar ke Bandung, tinggal di Bandung. Saya tidak punya ada saudara pun, pasti saya udah dicoreng karena kan papa saya Chinese-nya yang toto banget, yang aduh nggak boleh lah dengan pribumi brand anything lah gitu, saya nggak boleh bergaul. Nah, saya tuh akhirnya dari situ udah berpikir bahwa ya udahlah, saya harus hidup sendiri, saya harus cari uang. Saya punya kalung dijual ke toko emas cuma 700.000. Saya ngekos di kos-kosan kecil di belakang Istana Plaza. Mungkin ada yang udah pernah ke Bandung. Nah, Istana Plaza salah satu mall pertama lah gitu ya di kota Bandung. Di belakangnya ada gang, itu 200.000 sebulan. Kamar sepeta kecil, mungkin di sini kayak segede kamar mandi kali ya. Gitu, dan dimana saya pikir, aduh ya udah, kalau kayak gitu berarti saya tuh harus memulai hidup saya sendiri. Hanya punya Allah saja. Gaya waktu itu udah bilang Allah gitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya punya kekuatan bahwa wah, saya harus kerja, saya harus ini. Akhirnya saya jadi cleaning service karena pada saat itu SMA nggak ada yang bisa menerima saya kerja gitu. Kalau SMA masih kecil kan gitu. Akhirnya saya dari situ udahlah, cari, kata papa saya, kalau cari uang tuh harus yang cuci piring apa juga, jangan sampai kamu sampai ambil nozubillah ya, jual diri apa segala macam.